Baik, perkenalkan aku Salma Diasa Putri yang akan menjadi host di acara talk show Young Entrepreneur Society keempat. Jadi Young Entrepreneur Society ini yang diadakan oleh Departemen Ekonomi Kreatif BEM FPIK Unpad. Oke, dan di sini tema pada acara ini itu How to be an Innovative Young Planner. Di sini aku sudah bersama narasumber yang super keren banget, yaitu ada Kang Renaldi di sini. Halo Kang Renaldi. Hai. Boleh dong perkenalan diri dulu. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Renaldi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Ya pastinya jurusannya perikanan lah ya, dan sekarang juga berstatus mahasiswa aktif Perikanan 4 2021. Oke. Nah jadi Kang Renaldi ini bakal bercerita dan berbagi kisah tentang kegiatan usahanya gitu ya sebagai pengusaha muda. Teman-teman tentunya pasti bakal dapat insight dan terinspire nih tentunya. Nah boleh dong diceritain Kang Renaldi usaha apa sih yang Akang jalani, terus kayak kenapa Akang memilih usaha tersebut, dan kalau boleh diceritain dari awal. Oke, mungkin aku mau sedikit ngejelasin dulu gitu ya, aku ada usaha di bidang apa. Yep. Nah, jadi aku ada usaha di bidang perikanan, terutama di sini sektor budidaya. Cuman budidayanya ini dia budidaya air tawar, di mana yang aku budidayain tuh dia ikan hias air tawar. Nah, buat marketnya tersendiri, ikan-ikan yang aku ternakin maupun yang aku besarin itu buat pasar ekspor. Nah, terus waktu awal cerita yang tadi, kenapa aku ngebuka di bidang sektor ikan hias ini? Karena yang pertama, Indonesia tuh aku baca merupakan salah satu negara dengan sumber daya perairan yang sangat amat besar gitu. Terus hal yang kedua, Indonesia tuh salah satu negara dengan kuota ekspor, dia tuh paling besar di dunia, ketiga sekarang. Kalau pertamanya udah ganti, kebetulan aku lupa negaranya apa. Jadi itu sih alasannya. Alasannya itu. Nah, kalau boleh diceritain dong gimana sih awal mulanya ada usaha ini gitu. Nah, sebenarnya ini mungkin agak flashback dulu ke masa kecil aku mungkin ya, karena boleh. berhubung juga aku anak tunggal. Jadi waktu awal-awal aku taruhlah bocil-bocil gitu ya, waktu SD, SMP, SMA udah nggak bocil sih sebenarnya. Cuman waktu SD kalau misalkan teman-teman di sekolah-sekolah aku tuh mereka cenderung suka jajanan, mungkin kayak mainan. Kalau aku enggak gitu, beda. Jadi kalau misalkan pulang sekolah tuh cenderung suka nyari hewan. Entah itu kan waktu dulu SD itu ada ayam kayak yang warna-warni, terus kayak kadal, terus juga ada yang jualan ikan-ikan yang gerobakan. Nah, aku cenderung lebih suka jajan itu daripada jajan hewan berarti. Jajan hewan daripada yang lainnya. Nah, terus beranjak dari kesukaan terhadap hewan, dulu sih nggak ke ikan, jadi general. Kayak misalkan apa aja tuh dibeli asalkan dia hidup dan bernafas gitu. Contohnya kayak burung di belakang. Dulu jadi kayak pulang sekolah beli anak ayam, kayak misalkan beli burung pipit dan lain sebagainya halnya gitu. Cuman dari dulu aku cenderung lebih suka ke ikan. Karena aku berpikiran kayak, oh ikan tuh lebih enak ditaruh di kamar. Soalnya kayak pertama nggak bau gitu. Terus yang kedua ya lebih bisa menenangkan gitu ya, kalau misalkan kita ngeliat ikan warna-warni berenang daripada kayak kita ngeliat kelinci dikandangin mungkin kayak dan lain-lain. Oh ya, satu lagi, berhubung juga aku nggak dibolehin melihara kucing. Sebenarnya kucing juga suka, cuman nggak dibolehin buat melihara kucing kalau misalkan di rumah. Nah, dari situ singkat cerita, emang dari aku umur SD tuh pasti selalu aja ada akuarium gitu, cuman isinya aja yang beda-beda. Entah itu ikan apa, entah itu udang hias, entah itu lobster, entah itu kura-kura, itu pernah gitu. Kayak misalkan nggak ikan doang, waktu dulu juga kayak mamalia sampai reptil pun juga pernah melihara gitu. Cuman lebih cenderung suka ke ikan. Singkat cerita, waktu aku SMA, zaman 2021 sempat ada COVID-19 tuh. Betul. Nah, cuman pada saat itu tuh ada dua tren yang naik. Yang pertama kayak tanaman hias, terus yang kedua tuh ada ikan hias yang benar-benar lagi naik daun. Cuman dari situ aku berpikiran kayak, ini kan sekolah udah libur nih posisinya tuh, cuman aku gabut pengen ngapain. Terus kayak pengen jajan pun ya kalau misalkan minta uang kayak agak gede kan masih ditabok gitu ya sama orang tua gitu. Lagi COVID juga gitu. Lagi COVID juga. Terus aku berpikiran gimana caranya aku diem di rumah cuman bisa ngasilin uang. Nah, singkat cerita, waktu aku SMA, aku ada satu tren ikan hias, namanya tuh ikan diskus. Itu bentuknya bulat, sempat juga dipelihara sama banyak influencer dan sebagainya. Aku terjun ke ikan hias, difokusin ke arah bisnis itu mulai di situ. Cuman nggak langsung ke ikan eksporan. Jadi singkat cerita, di dunia ikan hias tuh dia ada ikan yang benar-benar buat
rutinan emang ada marketnya, Hmm. sama ada satu lagi tuh ikan hias yang dia tuh trennya ada naik turun. Pernah mungkin Salma dengar kayak ada cupangnya harganya sampai 100 juta. Ya. Terus tiba-tiba 1 tahun kemudian sekarang kan cuman paling maksimal 100-200 ribu gitu. Jadi Betul, kan betul. nggak sustain gitu ke Iya, iya. depannya. Nah, pada saat awal pun aku kejeblos di ikan yang tren-trenan ini. Dan pada saat itu waktu aku SMA emang nge-planning masuk perikanan Unpad pada saat itu tuh. Cuman posisinya karena juga aku waktu SMA berpikiran kayak apa ya? Pinter juga nggak terlalu, cuman masih agak bisa ngikutin lah gitu. Oke. Akhirnya tuh udah hopeless gitu masuk universitas negeri. Dan pada saat itu aku udah daftar ke swasta, mungkin kayak merek sebelah, inisial T mungkin ya, bendera merah gitu. Akhirnya aku Oke. keterima di situ. Dan akhirnya juga SBMPTN, aku juga alhamdulillah keterima di Unpad Perikanan pilihan pertamanya gitu. Dan pada saat itu aku lebih condong milih ke Unpad Perikanan. Nah, posisinya waktu aku di Unpad Perikanan emang juga bertujuan gitu. Kayak misalkan karena aku pengen menjadi apa ya, pengusaha di bidang sektor budidaya. Jadi aku lebih berpikiran ngambil di perikanan soalnya kayak kalau misalnya pemasaran mungkin setiap orang bisa belajar dimanapun gitu. Tapi kalau misalkan terkait teknis budidaya itu gak semua orang bisa diajarin kalau misalkan kita nggak nyari sumber yang kredibel buat kita belajar gimana caranya terkait budidaya gitu. Nah, pada akhirnya masuk itu aku ketemu sama salah satu alumni yang dia bermain di eksporan juga gitu. Dia salah satu supplier utama eksportir dan aku ikut ke dia sampai sekarang. Posisinya tuh di situ aku belajar tentang kayak misalkan budidaya ikan hiasnya gimana, terus juga penyuntikan ikan hias juga kayak gimana, terus gimana caranya membesarkan ikan dengan maksimal. Nah, semua terkait teknis lapangan aku banyak belajar sama dia gitu. Dia juga salah satu alumni FIK yang sekarang juga berkuliah S2 di bidang budidaya juga. Dan pada akhirnya keterusan sampai sekarang main di ikan hias gitu. Jadi kayak apapun di rumah juga ini juga main ikan hias. Yang awalnya dulu di kamar ada 3 akuarium, nambah jadi 6 akuarium, jadi 9 akuarium, dan sekarang pindah di atas ada 32 akuarium gitu. Sampai-sampai kayak posisi waktu kalau misalkan dulu inget gitu ya, waktu awal-awal sempat kebanjiran gitu di kamar. Jadi kayak nyalain keran tapi lupa gitu. Lupa ngamatiin. Jadi kayak ya udah itu sebagian kenangannya mungkin manis dan juga pahit yang pasti keinget gitu sampai sekarang. Jadi kurang lebih itu sih cerita singkat kenapa aku ada di sektor budidaya ini. Oke, jadi long story short, berarti Kang Reynaldi ini dari zaman SD gitu ya, suka banget sama hewan-hewanan. Nah, habis itu berarti mulai itu tertarik sama ekspor dan impor, sama ikan terutama di bidang budidaya. Oleh karena itu menggeluti, berarti kurang lebih baru 2 tahun. Iya, baru 2 tahun. Sekarang mau tahun ketiga berarti. Sekarang mau tahun ketiga ya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, aku pengen tahu dong, kan tadi udah dijelasin ya, cuman apa sih harus dipersiapin gitu untuk memulai bisnis di bidang budidaya ini gitu, boleh diceritain nggak Kang? Boleh. Kalau misalkan persiapan tersendiri gitu ya, mungkin yang pastinya kalau misalkan kita mulai budidaya, ya pasti ilmu yang memadai. Yang kedua pasti harus ada modal. Kenapa dua hal ini terikat gitu ya? Karena kalau misalkan kita mulai di bisnis yang dia tuh berbau tentang makhluk hidup, otomatis ada namanya biaya untuk belajar. Biaya untuk belajar ini mau kayak misalkan indukan tiba-tiba mati, maupun itu gagal panen, maupun itu misalkan salah pakan dan lain sebagainya. Trial dan error tuh pasti ada banget gitu di sini. Terus hal berikutnya, kenapa ilmu dalam praktek dan lain sebagainya halnya? Karena ketika kita memiliki soft skill dan juga hard skill yang otomatis mungkin bisa dibilang lebih dari orang pada seumuran kita, itu tuh akan meminimalisir kayak biaya sekolah yang tadi. Nah, jujur kalau misalkan aku sendiri waktu awal-awal gitu ya, itu ngerasain kayak misalkan beli indukan misalkan 20 biji, 20 pasang berarti 40 ekor, itu pernah ngerasain dalam seminggu mati semua. Terus gagal panen sampai 3 kali di awal. Itu tuh banyak gitu. Itu ada faktor X dan juga ada faktor dari kitanya. Kalau misalkan faktor X tuh mungkin kayak lebih ke takdir Tuhan gitu ya. Cuman kalau misalkan faktor sendiri ya mungkin pola nguras ikannya salah, atau mungkin pakannya nggak bersih dan lain sebagainya halnya gitu. Jadi sebenarnya di bisnis terkait budidaya ini banyak faktor-faktor yang sangat berpengaruh gitu. Nggak cuma teknis, nggak cuma kayak misalkan modal, tapi juga ada juga faktor X yang itu tuh sangat amat berpengaruh kayak cuaca dan lain itu banyak gitu.
Jadi banyak banget yang persiapin gitu ya. Banyak Salah banget. duanya tadi modal dan kemauan juga tentunya, kemauan bener. karena panjang gitu proses yang panjang, kita bakal terus belajar ke depannya. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, selanjutnya kan tadi Kang Renaldi bilang bahwa udah mulai ini selama 2 tahun gitu, dan tadi juga sempat dengar bahwa dimulai dari bisnis yang ikutan tren naik turun. Nah, aku pengen tahu nih strategi apa sih yang diterapin dari awal hingga sekarang, karena kan pasti yang tadi yang berubah gitu dilakukan dalam strategi tersebut. Soalnya kalau misalkan perubahan sangat amat banyak ya, karena bisnis budidaya ini menurut aku sangat amat dinamis gitu. Contohnya kayak misalkan kita nih ternak ikan jenis A, terus nggak hasil, otomatis kita ganti ikan jenis lain. Atau enggak kayak misalkan indukan kita ikan jenis A mati gitu, kita otomatis cari ikan jenis lain juga gitu. Dimana kan meskipun kita ini dinamis, tapi kita harus tetap punya kerangka struktural kita tuh mau ternak apa. Yang pertama gitu, apa strategi yang aku lakuin, apalagi terkait tentang budidaya ini, kita tuh harus cari tahu dulu di daerah kita tuh cocoknya untuk apa. Apakah untuk ternak, apakah buat pembesaran, ataupun nggak dua-duanya. Pun misalkan nggak dua-duanya pun ada satu jalan lagi gitu, namanya tuh reselling. Jadi di dunia ikan tuh ada 3 strategi. Yang pertama ada breeding atau ternak, yang kedua tuh ada pembesaran atau raising, dan yang ketiga tuh ada reselling. Nah, di mana apa sih perbedaan 3 ini tuh? Kalau misalkan breeding kan pasti kita ternak gitu ya, butuh jantan, butuh betina, terus ada anaknya gitu kita gedein. Nah, cuman ada yang namanya pembesaran juga. Kenapa sih nggak digabungin sama ternak? Kadang ada beberapa hal, misalkan di tempat A tuh nggak bisa pembesaran karena misalkan lahannya yang sempit, ataupun di tempat A tuh nggak bisa pembesaran karena sumber pakannya sedikit, ataupun hal yang ketiga kadar mineral airnya sedikit. Nah, itu nggak bisa dipaksain buat pembesaran ikan tersebut sampai hasil panen gitu. Nah, makanya ada pembesar. Nah, di pembesar ini dia beli bibit, jatuhnya beli bibit ke orang lain, dibesarin sampai usia panen. Dimana rata-rata biasanya ini adalah hukum alam gitu. Kalau misalkan dia orang yang ternak, rata-rata ke pembesaran lama. Tapi orang yang pembesaran, dia cepat gitu ke usia hasil panennya. Terus yang ketiga ada reselling. Reselling ini kalau misalkan aku bilang, apa ya, mungkin modal yang paling minim gitu. Karena pertama modal niat sama modal kuota gitu. Karena misalkan nih, Salma punya ikan. Misal Salma ternak, Salma pembesaran sampai hasil panen. Aku ngefotoin ikan Salma. Nah, lalu aku ngejual di mungkin kayak Shopee, Tokopedia, ataupun Facebook. Biasanya kalau misalkan media-media orang jual ikan yang non-eksporan, kayak misalkan mungkin ikan rijekan ekspor, atau mungkin ikan yang dia hobis, kayak ikan gabus-gabusan gitu, rata-rata marketnya kenceng di Facebook. Karena mereka tidak melarang terkait mungkin perjualbelian hewan tuh nggak se-strict misalkan marketplace lain kayak Shopee kan sekarang nggak boleh ya, kayak misalkan jualan kayak gitu. Nah, dari 3 strategi itu, adapun yang bisa ngelakuin 3-tiganya gitu. Kayak misalkan kalau ternak sendiri iya, terus dia juga pembesaran ke orang lain iya, dan ngejual sendiri pun iya. Nah, sebenarnya kalau misalkan strategi aku sekarang yang aku lakuin di lahan aku, itu aku ternak sendiri iya, aku pembesaran dari orang lain iya, pun aku ada ngebina petani. Jadi ngebina petani itu jatuhnya misalkan kita ngelakuin pembinaan desa nih di daerah A, di daerah B, di daerah C. Tujuannya kan pasti terkait pembinaan masyarakat juga ya, dimana kan mahasiswa ya pastinya dituntut buat gimana caranya bermanfaat dan menjadi agen of change gitu untuk lingkungannya. Nah, di situ konsepnya ketika ada namanya rental induk. Misalkan nih aku punya indukan 1 pasang, nah aku kasihin ke petani binaan aku. Nah, jadi dia cuma modal tempat dan juga modal kayak listrik dan juga modal juga niat gitu buat ngurus dan juga ternakin. Nah, anakannya nanti aku beli lagi. Cuman konsepnya pada saat itu misalkan nih harga ikannya tuh keterima dieksportir 2.000. Nah, aku ngambil ke dia 1.500. Cuman kan dikaliin dengan kuantiti dan juga banyaknya petani. Nah, jadi orang kan mungkin berpikiran kalau misalkan di budidaya ikan hias paling banyak uangnya tuh ternak, enggak juga gitu. Di pembesaran juga gede, di reselling juga gede gitu. Kalau misalkan 3-tiganya pun bisa gitu. Nah, sekarang targetannya tuh misalkan gimana caranya dapat UMR dari ternak, gimana caranya dapat UMR dari pembesaran, sama gimana caranya dapat UMR dari reselling barang-barang yang tadi udah diplasmain di petani. Jadi kalau misalkan strategi itu, cuman kalau misalkan terkait dinamis, banyak sih ceritanya. Kayak misalkan aku waktu awal-awal sempat ada indukan yang dia tuh telurnya banyak, salah satu jenis ikan buat eksporan juga, cuman karena cuaca jadi
ada kena wabah dan penyakit gitu. Jadi habis tumbang semua gitu di situ posisinya. Iya. Nah, di situ nyari lagi jenis ikan lain yang apa nih yang enak diternakin dan juga marketnya tuh ada. Nah, yang ini mungkin salah satu hal yang paling penting juga gitu ya, yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang juga mau mulai bisnis di bidang budidaya. Jangan sampai kita ngikutin suatu tren-trenan yang gak jelas ke depannya tuh gimana gitu. Kayak misalkan nih, aku ibaratin gak di ikan, misal tanaman hias. Tanaman hias kan mungkin dulu harganya masih tinggi-tinggi mungkin dan sekarang udah kayak mulai drop gitu. Karena kan jatuhnya tren gitu. Mungkin juga kayak zaman dulu sempat ada sneakers, ada sepatu-sepatu gitu kan sempat ke-up juga gitu. Cuman sekarang kayak nggak terlalu hype lagi. Nah, kita cari pertama market yang jelas dulu nih. Kayak misalkan, oh ini ada, harganya jelas, kita hitung-hitungan dulu nih, masuk apa enggak kalau misalkan kita join di situ. Nah, terus hal yang kedua, kalau udah marketnya jelas, kita analisis dulu kalau misalnya ini di bidang budidaya ya, kita kemampuan kita tuh sampai mana. Karena mau gimana pun, menurut aku seorang pembudidaya tuh nggak ada titik capaian maksimal gitu. Dia akan terus belajar dan terus belajar itu terkait riset dan lain sebagainya. Karena mungkin ini juga yang kenapa salah satu aku terjun di bidang ini, pun misalkan sektor agri maupun itu kayak misalkan peternakan, pertanian maupun perikanan, menurut aku itu akan sangat susah sekali digantiin sama artificial intelligence gitu, kayak AI. Soalnya kayak posisinya robot tuh nggak akan tahu tanaman yang kena wabah tuh gimana gitu. Robot tuh nggak akan tahu ikan yang sakit tuh kayak gimana gitu. Nah, itu posisinya itu gitu. Terus yang hal yang kedua, ini yang aku dalamin di bidang budidaya ikan hias ya buat eksporan, itu salah satu problemnya di sini marketnya besar, cuman regenerasi ke bawahnya tuh sangat amat masih sedikit gitu. Jadi rata-rata ya mungkin ini salah satu usaha yang orang nggak lihat potensinya tuh apa gitu. Terus hal yang kedua, mungkin orang-orang ngelihat kayak misalkan bisnis ikan hias, mungkin ikan konsumsi ataupun dan lain sebagainya, mereka berpikiran kayak ini mah mungkin cuman orang yang dagang ikan ngedorong gerobak ke komplek-komplek gitu. Karena aku sering banget ngelihat hal itu gitu atau ngedengar hal itu dari entah itu orang terdekat dan sebagainya. Malahan orang-orang mungkin keluarga aku sendiri pada saat aku ngambil jalur perikanan, dia bertanya-tanya gitu, kok mau masuk perikanan gitu. Kenapa nggak ngambil yang si bendera merah ini itu waktu awal-awal. Karena itu aku nganalisis kayak misalkan juga bisa setinggi apa kita ada di bidang itu. Selain juga dari passion ya, kita juga harus nganalisis peluang. Kayak misalkan sekarang mungkin kayak analisis perbankan kan udah banyak itu, saingan kan banyak. Nah, aku lebih nyari ke sektor-sektor yang kompetitornya masih sedikit gitu, dan peluang aku di situ sangat amat besar. Dan juga di sisi lain aku emang suka di bidang ikan ini gitu. Nah, kayak gitu. Oke, sangat jelas banget teman-teman ya buat teman-teman FP harusnya terjawab sih tadi 3 strategi utama yang dijalanin sama Kang Rizaldi. Nah, terus selanjutnya aku pengen tahu dong, tadi kan udah dikasih tahu ya strateginya, dari cara mulai bisnisnya, tips and triknya dan lain-lain. Nah, aku pengen tahu berapa sih omset yang didapat tuh? Kalau misalkan omset tersendiri ini karena bisnis perikanan ya kayak banyak faktor X banget, entah itu cuaca, entah itu kayak misalkan di petani binaan kita kena wabah, dan satu lagi sih yang penting itu fokus. Karena kata dosen aku, kalau misalkan pengen cepat naik di bidang ikan, harus banyak ngobrol sama ikan. Tapi bukan ngobrol kayak misalkan depan akuarium gitu, cuman kayak maksud ya di sini tuh lebih ke observasi gitu. Karena ikan tuh benar-benar harus dikontrol. Kayak misalkan tergantung sih, kalau misalkan lagi sibuk kuliah ya otomatis lebih sedikit. Cuman kalau misalkan range lagi seenggak kepegangnya itu 3-4 masih dapat. Cuman kalau waktu kemarin lagi fokus-fokusnya bisa 6-8. Itu dari ikan. Per bulannya berarti? Per bulan. Besar banget sih untuk uang saku teman-teman anak kuliahan itu kayak sangat potensial banget gitu ya. Nah, terus aku pengen tahu nih, kan tadi Akang sempat mention bahwa kerja sama juga sama alumni gitu, karena mungkin bisa disebut jadi mentor gitu jadi ya, mentor, jadi coach gitu ya. Nah, tapi untuk bisnis Akang sendiri ini dikelola secara mandiri atau secara bareng-bareng gitu. Dan aku juga pengen tahu dong relationnya sama tadi petani yang dibantu juga sama Akang gitu, boleh diceritain? Jatuhnya kalau misalkan di lahan sendiri itu megang sendiri gitu, karena yang aku ternakin, karena kan lahan aku kecil ya 4x6, ini juga mungkin sebuah maksimalisasi gimana caranya dengan lahan yang sempit bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, itu pun ada namanya manajemen lahan. Kalau misalkan kita tarik
ke dalam keilmuannya gitu. Gimana nih misalkan kalau misalkan kita tarik, petani aku ada yang lahannya sama kayak aku, ukuran 4x6, dan ada yang mungkin dia punya kolam 10 biji gitu. Nah posisinya kalau misalkan kita dalam industri supply ekspor ke dalam eksportir gitu ya, ekspor itu nyari supplier atau bandar yang pertama dia bisa rutinan. Nah posisinya kalau misalkan kita punya lahan 4x6, itu kita sangat tidak mungkin lah kalau misalkan ternak ikan yang harganya tuh di bawah 500 perak. Nah di ikan hias tuh emang gitu harga mungkin 500, 1000, 2000 dan ada juga yang mahal gitu. Cuman rata-rata ikan yang harganya di bawah 10.000 itu mereka kuantitinya gila-gilaan. Malahan kayak misalkan ada yang butuh belasan ribu sampai puluhan ribu per bulannya. Nah sedangkan kalau misalkan kita pengen ternak ikan yang harganya di bawah 500 perak, di lahan 4x6 taruhlah cuma 30 akuariuman, itu nggak akan maksimal. Tapi kalau misalkan kita setup itu di orang yang memiliki lahannya gede, ya dia akan bisa maksimal gitu. Jadi ada namanya planning. Kalau misalkan yang aku tetapin tersendiri di petani-petani binaan aku itu rata-rata one house one product gitu. Jadi kayak misalkan aku perlu jenis ikan A nih, aku ngambil ke Sipa ini gitu. Aku perlu ikan jenis B, aku ngambil ke rumah ini gitu. Jadi kayak gitu. Nah sedangkan di budidaya tersendiri ada namanya tingkatan tertinggi dalam budidaya itu dia namanya ikan suntik. Dimana ikan suntik tuh dia nggak kayak misalkan ikan jantan dan ikan betina digabungin terus tiba-tiba beranak gitu, tapi nggak bisa. Yang dimana dia tuh di alamnya paling kawin tuh 3-4 tahun sekali. Dan kan kita nggak mungkin ya misalkan nungguin 3 tahun 4 tahun baru bertelur. Dia ada namanya injeksi hormon, kayak disuntik obat perangsang, dan itu pun tingkat kesulitannya bisa dibilang sangat amat tinggi. Karena salah dosis sedikit pun pasti ikan meninggal gitu. Salah posisi suntik pasti borok sih, karena dan rata-rata pada meninggal. Nah rata-rata di lahan yang kecil itu banyak berbudidaya ikan yang harganya di atas 5.000 gitu. Jadi satu akuarium misalkan isi 30 ekor kan udah 1,5 juta gitu. Dikaliin berapa jumlah akuariumnya. Nah, kalau misalkan di aku sendiri, aku main di ikan suntik. Nah selanjutnya nih Kang, aku pengen nanya, manajemen apa sih yang digunakan dalam bisnis gitu, dan kedepannya kan mungkin Akang masih mandiri ngejalanin bisnisnya gitu, kedepannya kan pasti pengen dong nambah karyawan, memperluas juga bisnisnya. Nah gimana cara Akang buat nge-manajemen hal tersebut? Sebenarnya kalau misalkan terkait manajemen sendiri, mungkin di sini aku bagi dua mungkin ya. Pertama manajemen bisnis, sama kedua manajemen lahan mandiri. Nah kalau misalkan manajemen lahan mandiri itu untuk saat ini masih aku sendiri gitu. Cuman kedepannya pasti akan nge-hire karyawan karena juga sambil kuliah, sambil ngurus yang lain gitu ya. Cuman kalau misalkan terkait manajemen bisnis dengan adanya petani binaan ini tuh, ini sangat amat ngebantu aku di bisnis ini gitu. Karena pertama eksportir tuh dia nyari supplier atau bandar yang dia megang banyak jenis ikan. Terus yang kedua kuantiti atau keberlanjutannya pun ada gitu. Kayak misalkan kalau misalkan nyetor 500 ekor dalam sebulan sekali itu cuman sangat amat mudah gitu. Cuman kalau gimana caranya tiap minggu ada gitu posisinya tuh. Terus udah itu gimana caranya eksportir itu nge-hire kita lagi sebagai supplier utama dari kualitas ikan. Nah otomatis kalau misalkan kita ngebina petani dari ukuran pun nih misalkan harus wajib 2,5 cm. Nah itu kita harus saklek ke petaninya. Beda sama kita beli lepas ke orang. Kayak misalkan beli lepas ke orang ternyata ukurannya nggak sesuai, kita pasti bakal cekcok gitu ngebalikinnya. Tapi kalau misalkan petani binaan sendiri itu akan sangat amat membantu. Itu sih kurang lebih kalau misalkan manajemen lahan sama juga manajemen di bisnis itu kayak gimana, sangat amat terbantu intinya dengan adanya petani binaan. Oke, jadi Kang Renaldi ini pasti juga memberdayakan juga ya petani-petani lokal yang mungkin belum tahu nih sektornya kemana, tapi Akang juga membantu gitu hal tersebut. Oke, nah selanjutnya aku pengen nanya nih, tadi kan sambil kuliah, sambil usaha tentunya pasti manajemen waktu ya itu pasti berlibat gitu ya, apalagi belum itu organisasi, belum lagi kepentingan pribadi gitu ya, itu pasti sih. Bagaimana cara kamu handle hal tersebut? Nah kalau misalkan jadi aku sendiri gitu ya, pasti kan kuliah sekarang full banget dari pagi pulang sore. Itu tuh kalau misalkan aku sendiri manajemen waktu untuk ikan ya, itu ngurus tuh 2 kali, yaitu pagi sama sore. Posisinya di mana kalau misalkan aku ada kelas pagi sekitar jam 7, itu aku ngurus ikan tuh subuh. Jadi sebelum sholat subuh tuh udah di atas gitu, kayak ngurus ikan, ngasih makan, nguras, dan lain-lain.
Dan yang kedua, ya mau gak mau ya, kayak misalkan capek pulang kuliah, pertama pasti ada tugas, yang kedua ada ngurus ikan. Nah itu gimana ngelihat yang mana yang lebih penting? Bukan berarti kuliah gak penting gitu ya, maksudnya kayak ada tugas yang dikit sama yang agak banyak. Kalau misalkan tugasnya di posisi itu cuma dikit, ya aku lebih utamain ikan dulu. Karena mau gimana pun caranya, itu sumber pendapatan piring utama aku dari situ. Cuman kalau misalkan tugasnya seenggaknya sangat amat banyak, terus juga di mana urusan ikan aku sangat genting, ya aku biasanya tugasnya joki sih. Soalnya daripada gak kepegang dua-duanya, gitu sih kurang lebih. Mending mengorbankan salah satunya gitu. Terus sama satu lagi sih, kalau misalkan manajemen waktu, ya mau gak mau otomatis waktu buat aku istirahat sama tidur tuh kurang. Dan mungkin ini salah satu mungkin yang tidak bisa dihindari, karena aku kalau kelas pun agak kadang tidur gitu. Tapi aku tetap ngikutin gitu, kayak misalnya aku baca ulang materi yang disampaikan apa gitu, aku belajar dari temen. Bagaimana sih tahapan bisnis manajemen yang dapat diterapkan atau dilakukan bagi pemula nih? Kayak kasih dong kiat-kiatnya yang pengen banget. Maksudnya teman-teman FPIK di sini tentunya relatable nih, ilmunya udah dapat, materi udah dapat. Cuman gimana sih cara mulainya gitu kan? Nah otomatis kalau misalkan terkait orang yang baru ingin memulai bisnis gitu ya, mungkin ini aku juga agak fleksibel nggak di bidang budidaya. Itu pertama yang pasti itu analisis marketnya dulu gitu. Jangan sampai teman-teman ketika misalkan nanti punya barang ataupun nyetak barang ataupun apalagi nih ya, punya petani binaan, teman-teman dulu ternak apa, ternyata teman-teman nggak bisa bertanggung jawab buat buang si ikannya tuh kemana gitu. Otomatis kan di situ yang dirugiin bukan cuma teman-teman doang gitu. Entah itu produknya mau hasil olahan, entah itu produknya mau juga budidaya perairan. Yang pertama kali penting itu cari marketnya dulu nih, ada apa enggak, terus kontinuitasnya. Jangan sampai adanya marketnya tuh cuma ada saat itu doang. Kayak misalkan ada nih orderan ikan jenis A 1.000 ekor, cuman kayak cuman 4 bulan sekali. Nah buat apa gitu? Maksud di situ kita cari yang sustainable ke depannya. Karena mungkin di sini aku tarik ke backstory aku gitu ya, kenapa market ini sangat penting. Karena jujur waktu pada saat aku ngambil salah satu jenis ikan yang tren-trenan, yang itu pada saat itu mungkin harganya lumayan gitu, dan aku juga menerka-nerka juga omsetnya pasti gede dari situ. Ketika ikan tersebut udah bisa berproduksi, malahan trennya udah turun. Nah di mana di situ kan otomatis bakar ya. Ya pertama bakar modal, kedua juga bakar tenaga. Yang pasti cari dulu market yang ada gitu. Maupun itu bisnisnya mungkin jual kecoa, mungkin kan ada gitu ya, kayak toko-toko pakan burung yang mereka nerimain kecoa dubia namanya, itu bisa buat pakan arwana, pakan banyak lah hewan yang fleksibel karena proteinnya tinggi. Jadi entah itu jualannya apa gitu ya, pastiin dulu market dan peminatnya ada. Jangan sampai kayak kita, oh ya udah deh maju dulu, tapi kita nggak tahu mau masarin kemana. Itu kayak bom bunuh diri sih kalau misalkan menurut aku. Oke, nah tadi kau udah ngomong tentang cari dulu marketnya. Nah sekarang strategi marketing nih yang kayaknya paling cocok buat pemula tuh ini loh gitu. Strategi marketingnya kayaknya harus di sosial media atau apa. Karena mungkin sekarang kan lagi masif-masifnya gitu ya, live shopping di aplikasi sebelah gitu, kayak itu sering banget. Nah menurut Akang, apa sih strategi marketing yang paling fit in gitu sama pemula? Nah kalau misalkan di budidaya tersendiri, sosial media salah satu yang paling kuat sih menurut aku, karena kita gak mungkin door to door nawarin, apalagi ikan hias ya kan, orang mungkin di sini sangat awam gitu, kayak misalnya ini ikan apa gitu, karena ikan hias tuh jenisnya sangat amat banyak. Dan kalau misalkan metode door to door tuh menurut aku udah gak efektif gitu pada saat ini. Nah terus yang paling efektif menurut aku ya sosial media tadi. Kayak misalkan orang tuh di zaman sekarang pengen mudah dapat, dan juga ya udah gitu, nggak ada ongkir juga nggak apa-apa posisinya. Dan di situ rata-rata kayak eksportir, terus supplier, juga petani-petani yang mungkin mereka bingung pemasaran, rata-rata mereka menjualnya tuh di platform Facebook. Nah di mana aku juga bingung gitu pada awalnya, ini orang beneran nggak sih jualan di Facebook? Tapi ini emang beneran gitu. Penjualan terbesar seller binaan aku yang dia ngejual ikan-ikan ke lokal itu dari Facebook. Malahan dia ngalahin omset teman aku lagi yang buka toko. Karena posisinya kalau misalkan buka toko itu pertama ada namanya biaya sewa, turn back pointnya lama, belum nutup modal apa enggak, belum kayak misalkan strategis atau enggak. Menurut aku internet adalah salah satu hal yang paling murah dan juga efektif, kan teman-teman kan paling cuma modal kuota dan niat posisinya. Nah kalau misalkan di dalam budidaya tersendiri, reselling pun yang tadi aku bilang merupakan salah satu cara yang paling minim modal gitu. Kayak teman-teman cuma ngefotoin ikan pembudidaya,
Terus teman-teman tawar-tawarin di Facebook atau nggak kayak teman-teman upload di forum kayak gitu pun pasti ada yang nanya gitu posisinya. Jadi internet adalah salah satu media Strategi marketing yang yang paling paling cocok ya cocok. buat pemula. Mm-mm. Jadi itu teman-teman, jadi mungkin bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan seluruh internet di aplikasi manapun gitu ya, sosial media manapun untuk menjadikan itu strategi marketing untuk pemula. Nah, oke, selanjutnya eh, tadi kan udah ya cara strategi marketing, tapi gimana sih cara menjualnya nih? Apalagi produknya budidaya gitu Kang. Maksudnya tadi kan bisa door to door, bisa lewat online dan lain-lain. Tapi untuk Kang Renaldi sendiri yang paling besar tuh di mana sih? Kalau misalkan aku sendiri di manajemen aku tuh dia kebagi jadi dua kategori ikan lah yang dijual. Pertama ikan eksporan, sama yang kedua ikan kontes. Nah ikan eksporan ini yang dimana kontinuitasnya tuh ada, kayak misalkan meskipun harganya di bawah 3.000 perak tapi dia orderannya 1.000 ekor per minggu misalkan, itu kan jadi piring nasi utama dulu tuh. Nah yang kedua ada namanya ikan kontes. Kalau misalnya ikan kontes itu mungkin kalau aku ibaratin kayak kucing kontes, mungkinnya kayak misalkan Salma beli anak kucing gitu, terus kayak bulunya harus gimana dikasih apa gitu, terus kayak proporsi badannya gimana dikasih apa. Nah di ikan pun ada kontes ikan kayak gitu. Aku kalau nggak salah taunya ikan arwana. Ya arwana ada kontes, ikan ya. koki juga ada kontes. Ya. Jadi ada namanya tuh nyalon gitu. Ngesalon ikan kayak misalkan ekornya harus gimana tuh dibentuk itu bisa gitu. Oh iya. Wow, oke. Nah cuman ada yang ngebedain antara kategori ikan eksporan sama ikan kontes. Kalau misalkan di ikan kontes itu kita gak main quantity, tapi kita main satu-satu. Cuman di situ ngelipet. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya kan tadi Kang Renaldi udah mention ya tentang strategi marketing, lalu juga ya manajemen hal tersebut. Tapi kalau gagal dan malah jadi merugikan, apa sih harus kita lakuin gitu sebagai para pemula? Rasanya takut banget nih sama kegagalan. Sebenarnya kalau misalkan strategi sendiri ya dalam namanya dinamika bisnis ya ngehadapin kegagalan ya pasti ada lah ya. Cuman posisinya jangan menyerah di situ aja gitu, karena mungkin singkat cerita waktu awal-awal nih ya kayak apa ya, ini salah satu yang harus dimention, ketika teman-teman punya modal gede pun gak menentukan kalau teman-teman kedepannya bisa belajar dengan cepat gitu. Posisinya waktu awal aku main di ikan hias itu sempat beli salah satu jenis indukan ikan hias lah, itu lumayan banyak sekitar 20 pasang, berarti 40 ekoran, dan itu selang 4 hari 5 hari itu udah habis semua gitu gara-gara salah penanganan dan lain sebagainya. Nah menurut aku maupun itu di bisnis apa kayak misalkan makanan maupun itu fashion dan juga budidaya, apalagi di sini trial and errornya lumayan banyak ya, itu ada yang namanya uang sekolah gitu. Cuman dari situ pun ini teman-teman harus analisis dulu gitu kesalahannya itu teman-teman apa, yang kedua tuh masuk tahap evaluasi, dan yang ketiga tuh gimana caranya bisa lebih baik. Nah pun misalkan nanti pada akhirnya kita udah ngusahain plan A ini sampai semaksimal mungkin, kalau misalkan dirasa tidak mencapai satu output yang teman-teman itu tuju, ya menurut aku ada baiknya juga buat ubah plan. Misalkan kayak yang aku awal, aku main ikan yang tren-trenan, ya aku udah mati-matian nih di situ, mulai dari memelihara, mulai dari juga ngasih pakan dan lain sebagainya. Cuman market berkata lain dan juga target berkata lain, itu pada akhirnya aku main ke ikan eksporan, dan itu adalah salah satu jalan gitu. Kayak misalkan kita udah usaha, ya pasti ada hasilnya, cuman balik lagi gitu. Itu tuh buat kita ke depannya atau cuman diambil hikmahnya. Pun misalkan diambil hikmahnya ya tenang, itu bukan akhir dari segala sesuatu gitu. Jadi pada intinya pun misalkan teman-teman ngehadapin suatu kegagalan, jangan anggap itu suatu jalan akhir gitu, tapi jadiin sebuah batu loncatan buat teman-teman ke depannya bisa jadi lebih baik lagi sih. Kalau aku gitu sih, Sal. Oke. Jadi jangan takut untuk gagal ya teman-teman sekalian, karena dari setiap bisnis, aku juga lumayan relate banget nih sama Kang Renaldi dan setuju bahwa kayaknya dari setiap kegiatan bisnis tuh pasti ada aja harus ngerasain dulu ruginya gitu. Cuman kita bisa minimalisir tersebut dengan tindakan-tindakan preventif seperti planningnya, juga mungkin tindakan-tindakan kuratif supaya tidak rugi kayak gitu ya. Oke, ini mungkin bisa menjadi closing statement dari Kang Renaldi. Tentunya pasti punya harapan dong ke depannya sebagai yang entrepreneur gitu ya, pengusaha muda. Nah, kira-kira apa sih harapan sebagai pembudidaya ikan dan harapan untuk para calon yang entrepreneur? Menurut aku harapan dari aku ke depannya mungkin ke lebih regenerasi petani ikan hias itu tersendiri gitu. Karena
potensi di ikan hias tuh sangat amat besar. Pertama, dia nggak perlu lahan yang besar buat mendapatkan UMR. Terus hal yang kedua, teman-teman yang mungkin akan menjadi sarjana perikanan, ini merupakan salah satu lini bisnis yang sangat menjanjikan gitu. Dimana kan yang aku harapin juga gitu sarjana perikanan tuh pertama dia bisa terjun langsung ke bidang yang mereka pilih sejak awal mata perkuliahan gitu. Maksudnya gak murtad ke yang lain gitu ya. Dan juga di sini diharapkan juga teman-teman yang sebagai sarjana perikanan dapat membawa sektor bidang perikanan Indonesia tuh menjadi lebih maju. Contohnya mungkin yang namanya ilmu ya kan pasti akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, di mana salah satu tujuan mahasiswa tuh adalah agent of change gitu, di mana kita membina suatu masyarakat bukan ngasih tahu gimana caranya kita ngasih makan ikan, tapi kita membawa nih perkembangan zaman tuh ada nih teknologi yang bisa lebih memudahkan para petani panen secara maksimal, maupun itu kayak misalkan ditambah alat pakan otomatis, kan itu merupakan salah satu perkembangan zaman. Jadi dan hal yang ketiga dan keempat juga sih ini. Ketiga dan keempat tuh Indonesia kan merupakan salah satu negara dengan kuantiti ekspor terbesar di dunia tuh ketiga gitu. Dan yang keempat, ikan hias tuh banyak gitu, maksudnya varietas, dan juga salah satu negara yang dikenal ikan hiasnya tuh Indonesia ini gitu, karena di kita banyak banget dan juga terkenal karena di sini tuh apa ya, mungkin airnya nggak terlalu bagus dan sebagainya, pakan alami udah didapetin, yang orang-orang dunia itu lihat terhadap budidaya ikan hias Indonesia apa aja tuh bisa jadi gitu di Indonesia, dari ikan yang gampang sampai ikan yang sulit mereka ternak. Malahan pernah dengar Korea tuh waktu itu sempat bilang kayak gini gitu, jangan sampai Indonesia dapat ikan jantan, salah satu jenis ikan, karena bisa jadi monopoli gitu di situ. Jadi intinya tetap semangat dan juga yakin sih, karena ini tuh lininya sangat amat luas dan juga menjanjikan dan juga dapat mengangkat ekonomi masyarakat sekitar di Indonesia. Oke, jadi itu dia closing statement dari Kang Renaldi. Aku mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Kang Renaldi udah sharing juga. Tentunya teman-teman FPIK ini pasti mendapat insight terutama di bidang perikanan gitu. Dengan mengamalkan ilmu dan materi yang dipunya, rasanya harusnya ini sangat relatable dan sangat bermanfaat gitu. Bagaimana caranya membangun bisnis dari nol, juga mengembangkan lagi di sektor ekspor Indonesia yang cukup menjanjikan. Juga sebagai mahasiswa rasanya harus menjadi agent of change untuk memberdayakan lagi, menyampaikan lagi ilmu-ilmu yang udah didapat kepada para petani, juga penggiat-penggiat di luar sana. Mungkin itu aja kesimpulan dari aku, juga aku mau sekalian closing. Namun sebelum closing aku mau ngasihin dulu nih plakat sebagai kenang-kenangan untuk Kang Renaldi karena telah menjadi narasumber pada Young Entrepreneur Society keempat hari ini. Oke, terima kasih banyak Kang Fauzan. Mungkin ini Kang Renaldi plakat dari teman-teman Departemen Ekonomi Kreatif. Terima kasih banyak sudah jadi narasumber pada acara hari ini, Kang Renaldi. Jadi itu aja untuk talk show FPIK Young Entrepreneur Society keempat hari ini dengan tema How to be an Innovative Youngpreneur. Semoga dari talk show hari ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, juga bisa dinikmati oleh teman-teman FPIK lainnya. Aku Salma Saputri pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.